Dulu waktu zamannya Mataram kuno itu belum ada diangkat tentang tradisi pantai selatan. Jadi setelah awal berdirinya Mataram kuno, muncullah tradisi dari adanya Kanjeng Ibu di pantai selatan. Jadi tradisi ini terus berlanjut sampai sekarang. Jadi Kanjeng Ibu itu diakui untuk menjadi istri batin dari raja-raja Mataram. Jadi ini sebenarnya melanjut dari tradisi yang dulu ada waktu zaman Nabi Sulaiman. Jadi kan waktu zaman Nabi Sulaiman dalam keislaman itu beliau ada istri juga dalam Ratu Bilqis dan lain-lain. Jadi itu tradisi itu yang berlanjut di Mataram Islam. Turun temurun sampai ke sekarang. Nah, untuk Keraton Kidul ini sebenarnya memang banyak yang masyarakat itu kan umumnya ini kan awalnya dari keraton. Jadi yang masyarakat umum itu biasanya dia kan dengar dari kakeknya lagi. Jadi cerita turun temurun, jadi banyak cerita akhirnya melebar. Jadi di Keraton Kidul itu memang sebenarnya Ibu Ratu itu kalau di keraton itu kami menyebutnya itu Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Iya. Jadi Kanjeng Ibu itu kenapa disebut Kenconosari? Karena lanjut. Iya. Jadi kenapa Kenconosari? Karena pantai selatan itu dipercaya dari dulu adalah tempat penyimpanan dari harta-hartanya, emasnya Nabi Sulaiman. Jadi kenapa kalau di Jawa tuh ada sebuah kayak turun-temurun yang diajarkan. Misalnya kalau kita mau belajar kesaktian, kita harus menghadap ke utara. Kita berdoa menghadap utara, meditasi menghadap utara. Tapi kalau kita mau kemakmuran, rumah harus menghadap ke selatan. Selatan itu patokannya kepada kidul. Jadi sumber dari kekayaan dan lain-lain itu menghadapnya ke selatan. Nah, kalau dalam versi Mataram Islam agama, untuk selatan itu sebenarnya karena istilahnya Kanjeng Ibu itu adalah utusannya Gusti Allah yang menjaga dari harta yang diturunkan. Jadi kan semua rezeki itu turun ke tiap orang, tapi ada rezeki spot-spot besar yang diturunkan. Jadi selatan itu adalah tempat spot besarnya. Gitu. Oke, Kanjeng Budi. Terkait dengan apa tuh namanya keberadaan sosok Ibu Ratu Pantai Selatan begitu ya. Berarti selama panjenengan bertugas di situ memang sosok itu terbukti ada. Iya. Karena juru kunci itu, kalau untuk juru kunci itu dituntut untuk bisa ilmu dasar dari ilmu kejawaan, meraga sukma. Jadi Keraton Kidul itu tidak bisa kalau cuma dilihat dengan mata batin yang bisa nembus, dan itu tidak bisa. Tapi juru kunci harus keluar sukmanya menghadap ke ibu langsung. Jadi mereka tuh kan semua istilahnya kami ini dibekalin dengan tanda-tanda. Jadi kalau kami ada lencana. Jadi untuk masuk ke Keraton Kidul tuh ada lencana. Kalau saya ditaruh di tangan kanan dengan biasa yang kayak kejawen dan lain-lain, mereka seperti buku, seperti pengenal yang diperbarui per triwulan di dalam keraton. Nah, itu pun buku itu hanya bisa membawa mereka ke dalam halaman pertama atau disebut alun-alun. Nah, Keraton Kidul itu alun-alunnya itu ada dua. Setelah tembok besar, ada pintu-pintu banyak. Nah, untuk Keraton Kidul itu bentuknya seperti apa itu ditentukan oleh budaya, agama, dan kepercayaan orang tadi. Dia ngebentuk sesuai dengan orang itu. Misalnya orang Bali, dia kan bilang seperti pura Bali besar dan lain-lain. Itu tidak salah, karena tradisi budayanya, agamanya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya dari kejawen, dia akan melihat seperti ada tembok besar istana yang banyak sekali pintu-pintu. Itu dari tradisi itu. Jadi ada orang juga yang dengan agama lain, percayaan lain, tradisi lain, dia melihat seperti istana yang sangat megah. Itu biasanya umumnya memang muncul seperti itu, mengikuti dengan tradisi budaya apa yang dianut oleh orang tadi. Karena goib itu ngikutin dia. Nah, Keraton Kidul itu sendiri, kalau setelah pintu besar dijaga oleh penjaga itu kita masuk, itu ada alun-alun kiri dan kanan. Nah, dari situ yang biasanya juru kunci akan mengarahkan. Kalau orang yang masuk, kebanyakan tuh ngumpulnya di alun-alun itu. Tidak bisa masuk ke pintu kedua. Nah,
Biasanya kan ada orang bilang, kok di pantai pas berdoa. Kan kalau tradisinya selatan tuh berdoanya tuh biasanya hanya di Selasa Kliwon Ya. dan Jumat Kliwon. Jadi kalau pengusaha datangnya di Selasa Kliwon, kalau orang-orang spiritual datangnya di Jumat Kliwon. Mereka lakukannya cuma 2 tradisi itu aja, Selasa Kliwon, Jumat Kliwon. Nah, kalau masuk ke dalam Keraton Kidul itu, alun-alun kiri itu biasanya kita kalau meditasi di pantai itu akan dengar kok suara ada kayak gamelanan dan lain-lain. Itu adanya di alun-alun sebelah kiri. Itu ada kumpulan besar, ada acara gamelanan dan lain-lain, ada juga tari dan lain-lain di situ. Tapi kalau yang di sisi kanan itu biasanya kalau kita Rogo Sukmo masuk ke sana, dia akan nawarin jasa. Mau sakti, mau pusaka, mau kekayaan, itu semua ada. Warganya tuh boleh, warganya Keraton Kidul. Jadi Keraton Kidul tuh Keraton Kidul dan ada warganya. Jadi warganya pun berhak untuk bantu orang dan itu bisa di sana. Jadi kebanyakan misalnya kayak Yogyakarta, keraton di tengah-tengah. Yogyakarta itu adalah wilayah selatan. Nah, orang kadang minta ke orang pinternya di situ yang goib-goibnya karena di sana seperti kita juga. Jadi ada masyarakatnya juga. Jadi nggak cuma Keraton Kidul tok gitu. Karena Keraton Kidul itu kan besar sekali ya, halaman depannya tuh Pelabuhan Ratu. Sampai ke halaman belakangnya ada di Bali. Tengah-tengahnya ada di Parangkusumo. Jadi luas sekali selatan, wilayah selatan itu. Oke. Jadi sekali lagi ketika seseorang menyaksikan wujud dari Istana Ratu Pantai Selatan itu tergantung latar belakang dan persepsinya. Iya, budaya, sendiri. agamanya, iya. Oke. Nah kalau Mas Budi sendiri gitu, Kanjeng Budi sendiri gitu, ketika kemudian menyaksikan keadaan atau kondisi fenomena yang terjadi di Istana Ratu Pantai Selatan itu, kalau versinya jenengan sebagai juru kunci seperti apa, dan termasuk mungkin ketika melakukan dialog dengan Ibu Ratu gitu, barangkali pernah memberikan nasihat atau pesan-pesan apa begitu? Iya. Kalau saya sendiri melihatnya seperti istana megah yang penuh dengan gemerlap emas. Kalau saya, karena saya netral posisinya. Jadi pola pikir saya netral, saya lihatnya seperti itu. Nah, kalau kami sendiri kan harus meraga sukma masuk. Jadi sukma masuk, kami ke gerbang, kasih petunjuk dari lencana, kami masuk ke dalam. Nah, dari pintu gerbang awal alun-alun itu untuk menuju ke keputren kedua, pintu gerbang kedua itu kan sangat jauh jaraknya. Nah, biasanya kami pakai bantuan. Ada yang bisa terbang, ada yang bisa ada kendaraan di sana. Lalu sudah sampai di keputren gua, itu isinya ada taman dan lain-lain. Nah, itu masih jauh lagi untuk menuju ke keputren ibu, karena ibu tidak pernah keluar dari keputrennya. Jadi harus masuk ke gerbang terakhir yang terdiri dari emas semua. Nah, disitulah pintu utama setelah masuk keputren. Nanti masuk ke dalam, berjalan berapa jauh itu, setelah itu nanti ada keputren di sebelah kiri. Nah, itu keputren ibu yang utama. Nanti banyak keputren lain, itu tempatnya Dewi Blorong dan lain-lain. Ada pemandian laki-laki, pemandian perempuan, semua di situ. Belakang sekali itu Gunung Emas. Nah, ini yang dijaga oleh naga emas. Jadi kita masuk, nanti minta izin, ketemu. Nanti masuk ke tata ibu. Nah, kalau untuk juru kunci kami itu langsung bertemu sama Kanjeng Ibu. Dan kami punya peraturan, kalau Kanjeng Ibu kami tidak boleh melihat pusar ke atas. Jadi kami hanya menunduk. Nah, kalau saya ditanya orang, sebenarnya seperti apa sih wajahnya Kanjeng Ibu? Nah, sebenarnya banyak sekali orang mau coba melukis wajah Kanjeng Ibu. Yang hampir mendekati itu Basuki Abdullah. Tapi, ya, yang ada di Istana Negara fotonya dan lain-lain. Lalu, dia nggak diizinkan untuk melukis wajahnya. Akhirnya Basuki Abdullah mengambil foto model yang orang Medan dilukisnya di situ. Lalu kita dengar kemudian kejadiannya kan meninggal. Karena wajah ibu tuh keluar cahaya. Keluar cahaya, jadi kami tuh tidak bisa melihat wajahnya, kecuali memang diperuntukkan langsung yang dia mau melihat wajahnya. Karena Kanjeng Ibu tuh hanya utusan. Beliau itu hanya utusan, jadi beliau itu tidak menampakkan wajah secara utuh. Dan kami pun ada peraturan tidak boleh melihat pinggang ke atas. Jadi semua juru kunci Abdi Kinasi hanya melihat ke bawah di saat bertemu Kanjeng Ibu. Nanti Kanjeng Ibu pernah ngasih untuk saya untuk edukasi, karena kan selama ini orang tidak tahu tentang Kanjeng Ibu. Orang anggapnya selalu musyrik lah dan lain-lain, pesugihan, makan nyawa dan lain-lain. Itu tidak seperti itu. Kanjeng Ibu sendiri karena sudah telanjur beredar di situ seperti ya sudahlah seperti apa gitu. Nah, cuma yang biasa nemuin orang ke pantai, naik kereta yang katanya ada pakaian hijau, itu hanya pembantu ibu, disebut Nyi Roro Kidul. Dia berusus keluar dan dia boleh bilang sebagai ratu karena di sana diizinkan gitu.
Di sana susunannya sangat rapi, ada Rio Kidul yang mengatur ke dalam keraton, ada Nyi Ro Kidul yang keluar, ada Nyi Blorong yang memimpin semua pasukan. Dan mereka jenisnya pun berbeda. Kalau Nyi Blorong itu jenisnya siluman. Kalau Kanjeng Ibu itu disebut makhluk suci. Makanya wajahnya tuh keluar cahaya. Seperti itu. Kanjeng Ibu itu makhluk yang suci gitu ya? Iya, utusan dia. Utusan gitu. Jadi dia bukan manusia biasa? Bukan manusia dia. Bukan manusia? Bukan, iya. Oke. Bukan manusia. Nah, kemudian begini. Tadi Kanjeng Budi mengatakan bahwa muncul sejarah tentang Ratu Pantai Selatan itu awal Mataram Islam. Berdirinya awal Mataram. Nah, kenapa sebelum awal Mataram Islam cerita itu tidak ada jika kemudian memang secara faktual kisah atau mitologi tentang Ibu Ratu Pantai Selatan itu benar-benar ada, Kanjeng Budi? Iya. Jadi dulu itu Mataram, sebelum Mataram Islam, semua itu mengacunya kepada Gunung Merapi. Oh, oke. Karena Gunung Merapi itu adalah disebut dulu tuh kailasnya Dewa Siwa. Makanya kalau kita ketemu candi di Gunung Merapi pasti ketemunya Linggayoni. Candi lagi, Linggayoni lagi. Makanya Yogyakarta sekarang ini sangat kompleks. Ada satu garis lurus dari pantai selatan sampai ke Gunung Merapi. Nah, kenapa muncul sejarah ini? Dulu itu Mataram Islam berdiri di Mataram, di daerah ini sekarang ini sangat sulit karena goibnya tuh sangat berbeda. Karena goib gunung itu sangat mengerikan. Jadi pendiri dulu bertapa keliling. Dari Gunung Kidul dia keliling sampai akhirnya dia sampai di Pantai Parangtritis. Dia bertapa di sana untuk minta restu atau bagaimana untuk bisa menguasai alas ini tadi untuk buka keraton. Lalu Kanjeng Ibu terasa waktu beliau bertapa, makanya ngutus utusannya nemuin ada mau apa dan lain-lain. Akhirnya terjadi suatu perjanjian ikatan bahwa kerajaan akan didirikan, dia akan bantu sampai besarnya Mataram, baru terjadi ini. Lalu ada versi lagi bahwa ini adalah untuk melegitimasi. Iya, untuk Mataram Islam. Jadi cuma kalau bagi saya keraton Islam, keraton Kidul itu memang benar-benar ada. Karena saya kan terlalu banyak orang datang, saya bolak-balik masuk. Kayak sampai sekarang saya pegang peraturan kami nggak berani sekali karena kalau kami ini hidupnya harus tidak boleh macam-macam kalau untuk juru kunci. Karena untuk Pantai Selatan itu cuma ada 2 berkah atau celoko bagi kami. Jadi berarti kayak minum bir apa itu nggak berani ya? Kalau dipaksa gitu ya nggak sampai mabuk gitu. Nggak sampai mabuk gitu ya. Oh, Pak Heru yang bagian maksa ya? Iya, dikasih Pak Heru minum sejak botol. Nah, Kanjeng Budi, untuk menjadi juru kunci itu kan tidak semua orang bisa sampai pada posisi itu gitu ya. Artinya tentu mungkin ada ritual-ritual dan tirakat-tirakat tertentu sebagai prasyarat pintu masuk sebagai juru kunci gitu. Bisa nggak sih di-share ke kita gitu seperti apa prosesnya gitu? Iya. Memang berat. Dulu awalnya saya itu bertugas di Gunung Merapi. Jadi tugas saya masuk ke Keraton Merapi. Cuma beberapa waktu kemudian saya tertarik dipindah untuk ke selatan. Jadi awalnya saya nggak kenal Kanjeng Ibu. Jujur saya dulu hanya tahu karena saya mengajar Siwa Buddha, saya hanya tahu Dewa Siwa dan Buddha, itu aja. Akhirnya kan ini pengertian baru bagi saya tentang Kanjeng Ibu. Kok ini hanya Islam yang ada gitu, nah yang di Siwa Buddha tidak ada gitu kan dulu. Akhirnya saya coba main ke pantai. Saya lihat loh, kebetulan saya dulu kan belajar, akhirnya memiliki kemampuan untuk melihat alam lain gitu. Jadi alam itu kan sangat banyak, jadi alam jin dan lain-lain. Lalu saya lihat kok di pantai ini ada goibnya berbeda dengan yang ada di gunung. Berarti nggak salah nih, saya pikir yang saya belajar di agama bahwa ada jin darat, ada jin laut dan lain-lain. Akhirnya tertarik saya. Lalu mulai saya ikut berdoa. Saya kan bisa, saya coba masuk ke keraton nggak bisa. Saya nembung berapa kali minta supaya kenal. Akhirnya suatu saat ibu restui. Saya disuruh berangkat ke Gunung Kidul. Ada satu pantai Ngobaran. Tapi karena Ngobaran itu posisinya rame orang, saya disuruh masuk ke pantai yang ujungnya.
sebelahnya tuh kalau nggak salah Nguyahan gitu. Lalu kan saya nggak ngerti tradisional kalau bawa ada pasang surut. Iya. Waktu itu saya lakukan tapa pendem di pantai. Oke. Jadi ditaruh cuma batas kepala muncul. Teman saya yang mendem itu langsung nunggu istirahat di warung. Ternyata kami nggak tahu bahwa waktu itu memang mungkin itu kali untuk syarat saya masuk. Tiba-tiba air pasang. Air pasang, wah saya tenggelam. Saya pikir, saya nggak mau mati di sini. Saya pikir, Kanjeng Ibu tolong saya, Kanjeng Ibu tolong saya. Dari situlah awal perkenalan saya itu. Lalu Kanjeng Ibu ngutus dewinya, namanya Sekartaji. Dia pakaiannya putih segala macam. Akhirnya saya ditolong, selamat, luka-luka semua, tapi saya selamat dari pantai itu. Semenjak itu, saya punya kemampuan bisa berhubungan sama mereka. Nah sebenarnya ada rahasia dari seorang juru kunci, tapi ini saya nggak bisa bicarakan. Jadi juru kunci itu harus ada pendamping dari Keraton Kidul, baru dia bisa masuk total sampai ke keputaran belakang. Oke. Iya. Kalau saya kebetulan kan didampingi oleh Sekartaji, gitu. Jadi sebenarnya itu yang kalau diungkap tuh biasanya beberapa tokoh kan marah gitu karena tidak bisa itu dan lain-lain. Jadi karena saya lebih modern, saya jadi bilang bahwa ada pendamping itu yang membawa kita bisa masuk ke dalam. Iya, iya. Gitu. Namanya pendamping itu kan dia seperti soulmate gitu kan ya. Iya, betul. Bisa nggak sih kita sebagai juru kunci melakukan hubungan intim dengan pendamping itu gitu? Ini saya akan sisihin dulu yang ini. Saya bicara tentang kemampuan Rogo Sukmo. Oke. Jadi ilmu Rogo Sukmo Jawa itu ada tingkatan. Ada yang Rogo Sukmo hanya keluar aja, ada Rogo Sukmo yang bisa ngerasa. Kalau dia udah mencapai tingkatan meraga sukma dengan merasa, dia bisa melakukan hubungan apa aja dengan makhluk gaib. Begitu. Baru yang ini saya tarik bisa terjadi. Iya. Ada yang tertarik jadi juru kunci? Sebenarnya bukan juru kunci aja ya. Iya, Semua iya. orang yang melakukan membina diri bisa melepas sukma, bisa mencapai titik merasakan sukmanya, bisa merasakan, dia bisa melakukan apa aja. Bahkan merasuk ke orang lain. Pertanyaannya levelnya saya naikkan sedikit. Bisa nggak orang tertentu gitu ya, gus tertentu, pimpinan mursyid torikot tertentu gitu, melakukan hubungan intim itu dengan Bunda Ratu Kidulnya langsung? Kira-kira sebagai juru kunci, bagaimana tanggapan panjenengan? Apakah percaya atau itu sesuatu yang mustahil gitu? Kalau untuk Ibu Ratu sendiri tidak. Tidak. Tapi kalau untuk utusannya bisa. Oh. Jadi saya kasih tahu ini dulu. Ibu Ratu adalah penguasa tertinggi dari sana. Dia punya banyak sekali dewi-dewi yang boleh mengaku dia di luar. Oh, memang diizinkan? Iya, memang seperti itu. Karena Kanjeng Ibu tidak akan keluar dari keputrennya. Makanya raja kami, Sinuhun Pakubuwono, itu ada satu tempat pertemuan khusus yang disebut Songgobuwono. Songgobuwono itu sudah tidak dipakai saat meninggalnya Pakubuwono, almarhum Pakubuwono 10. Oke. Jadi mereka masuk ke dalam situ, meninggalkan jasadnya di dalam situ, rohnya sukmanya baru masuk ke Keraton Kidul atau ibu sendiri datang ke sana. Nah, jadi Kanjeng Ibu itu utusannya, dewi-dewinya itu boleh mengaku sebagai Ibu Ratu. Makanya lebih dikenal di luar Nyi Roro Kidul adalah Ibu Ratu. Iya. Di sana banyak, ada Nyi Roro Kidul, Nyi Bloro, Nyi Rio Kidul, Nyi Purnamasari, Nurmalasari, Kumalasari, Mayangsari, Nogogeni, banyak sekali. Bajunya beda-beda. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang oranye. Dan dia seperti itu. Sedangkan ibu sendiri bajunya yang biasa beliau gunakan warnanya deep blue. Laut yang paling dalam. Pokoknya kalau Ibu Ratu tuh ciri khasnya tuh bukan kayak muncul ada kereta kencana gitu, enggak. Tapi kalau dia muncul selalu ada emban yang megang bokor. Itu selalu kemana ibu pergi, dia tuh mendampingi. Gitu ya? Iya. Oke. Gini, Kanjeng Budi, ketika kemudian kita mendengar banyak kisah gitu ya, ada bapak-bapak yang kemudian katanya menjadi kuli atau dipekerjakan di Istana Ratu Pantai Selatan selama berbulan-bulan dan kemudian bisa kembali ke dunia lagi, ke bumi lagi untuk melanjutkan kehidupan seperti layaknya manusia biasa begitu ya. Kisah-kisah seperti itu menurut Kanjeng Budi real, nyata bisa terjadi atau itu hanya cerita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu? Kemungkinan itu nyata bisa terjadi seperti itu. Soalnya saya pernah ngalamin yang Kanjeng Ibu kasih perintah bawakan uang ini ke sini. Saya kan nggak tahu, uangnya nggak ada, tapi saya cuma terima titah
bawakan uang ini ke sini jumlahnya. Saya hanya nunggu di rumah. Tiba-tiba orang datang nganterin uang. Jumlahnya sama dan saya antar ke sana. Jadi hal yang seperti itu pasti terjadi. Karena yang hal ini aja gampang terjadi. Pernah dikasih emas banyak waktu itu, koin-koin emas. Itu disuruh buang ke pantai Ngobaran sekian. Enggak, itu cara memberitahunya Kanjeng Budi gimana ceritanya gitu? Kalau saya masuk ke dalam. Saya masuk ke dalam kan ketika ngadep. sedang meditasi gitu. Iya, sukmanya keluar. Oke, sukmanya keluar. Sukmanya keluar. Jadi pokoknya kalau mau ngadep ibu tuh harus sukma keluar, bukan pakai ngelihat itu enggak. Oh iya. Jadi Malam sukma hari kan? bebas. Kalau sukma keluar tuh bisa di waktu kapan saja. Sambil ngobrol gini juga sukma bisa keluar. Biasanya orang-orang tertentu yang punya niat tertentu dengan ngobrol begini dia keluarkan sukma untuk mempengaruhi orang di depannya, itu juga seperti itu. Makanya ilmu Jawa tentang rogo sukma itu luar biasa. Oke. Iya sih. Luas. Raga Sukma itu sebenarnya awalnya saya nggak percaya, cuman ada subscriber saya kan ya, yang dikerjain sama mantan narasumber saya lewat Raga Sukma itu kan ya, Iya. digauli lewat jarak jauh Oh, iya. dan terasa Betul. anjing nggak itu kira-kira? Memang jujur Pak, saya ini dari Pulau Nias. Saya dulu bekerja di Jakarta. Saya udah bekerja, lalu leluhur saya bilang, tinggalin semua pekerjaan, tinggalin semuanya. Tirakat di tanah Jawa. Ternyata untuk mempelajari tentang Meraga Sukma. Wah, itu saya dulu nggak ngerti juga Meraga Sukma itu apa. Ternyata Meraga Sukma itu sampai ada yang tingkat tertinggi itu dikuasai oleh Eyang Sultan Agung. Meraga Sukma metu wujud. Karena beliau kan kalau sholat di Mekah. Iya. Nah, itu disebut Meraga Sukma metu wujud. Itu tingkat tertinggi dari Meraga Sukma. Oke. Nah, saya tertarik ya. Mungkin terakhir ini segmen ini terakhir. Nanti obrolannya kita lanjutkan Oke. agak malam karena ini bakal seru banget ya. Oke. Nah, Kanjeng Budi saya tertarik tadi ya. Perintah-perintah yang diberikan Kanjeng Bunda Ratu Kidul tadi kepada Kanjeng Budi pada saat Ngeraga Sukma dan itu kemudian terjadi real dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa saja? Bisa nggak di-share itu? Apa? Iya, misalnya contohnya begini, waktu itu Kanjeng Ibu bilang akan memberikan koin-koin dinar emas untuk dibagikan ke kiai, ke tempat tertentu, juru kunci dan dilempar ke laut. Dan untuk saya sendiri hanya dikasih beberapa keping. Itu setelah saya bilang sendiko Gusti, saya keluar kembali ke itu. Saya tidak pernah pikirin bahwa ibu tidak akan bohong gitu. Saya hanya nunggu aja. Setelah 2 hari kemudian ada orang yang telepon, Kanjeng Budi, saya mau nganterkan ini karena saya dimimpiin, suruh bikin ini, saya mau nganter ke rumah. Saya tinggal terima, habis itu saya akan bagikan langsung ke Manain 7. Karena kan juru kunci itu kan hanya ada 2, Berkah atau Ciloko. Kalau kami berani bermain di situ, kami Ciloko. Oke. Iya. Jadi akhirnya bagi selesai semua sesuai dengan jatah yang saya ambil buat saya. Seperti itu. Jadi semua abdi dalam kunci pasti tidak berani menyalahi perintah dari dalam. Oke. Nah, nanti agak malam kita akan bicara soal ya termasuk pesugihan, ya kan? Iya. Terus kemudian nanti sesajen, terus pejabat-pejabat yang sering kesana gitu kan ya, mitos baju hijau gitu ya. Oh, Jadi iya. nanti kita akan Oke. kaji lebih dalam lagi ya Kanjeng Budi ya. Terima kasih atas